Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik kita tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Topiknya tentang pertumbuhan image-rising, ya, image-rising growth, ya, image-rising growth. Apa itu image-rising growth? Yaitu pertumbuhan yang memiskinkan. Nah, ya, jadi negara itu mengalami pertumbuhan, tapi karena tidak mampu menjaga nilai tukar perdagangan komoditasnya yang mengalami pertumbuhan, maka akibatnya justru negara itu malah mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Jadi di sini kesalahannya bukan karena negara itu mengalami pertumbuhan, tidak. Tapi kesempatan atau upaya melakukan pertumbuhan ekonomi itu tidak diikuti dengan upaya untuk mempertahankan nilai tukar perdagangan komoditasnya. Sehingga negara itu meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi karena nilai tukar perdagangan komoditas yang diekspor itu mengalami penurunan dibandingkan dengan komoditas impornya, maka justru masyarakat di negara itu mengalami penurunan kesejahteraan. Ya, sekedar contoh misalnya ya, negara-negara berkembang itu kan komoditas ekspornya kan barang-barang primer. Misalnya kayak kelapa sawit, cengkeh, kopi, ya. Sementara impornya adalah barang-barang industri, ya, IT, ya, teknologi tinggi. Jadi kita lihat harga komoditas primer itu dari waktu ke waktu mengalami penurunan nilai tukar perdagangannya dibandingkan dengan produk-produk impornya. Jadi kalau dulu masyarakat ya zaman dulu itu misalnya mereka itu dengan panen 1 ton cengkeh itu bisa berangkat haji ya, ke tanah suci. Tapi sekarang dengan panen 1 ton cengkeh itu untuk beli apa untuk persiapan oleh-oleh haji aja nggak cukup apalagi untuk sampai ke tanah suci. Jadi seperti itu. Dulu dengan 1 ton cengkeh bisa beli katakanlah lemari es, ya, televisi, ya. Tapi sekarang dengan 1 ton cengkeh mungkin nggak cukup untuk beli kipas angin aja nggak cukup. Jadi ada penurunan nilai tukar perdagangan. Nah itu. Hal ini disebabkan karena nilai tukar satu negara dengan negara lain, komoditasnya itu mengalami penurunan. Sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Oke, sekarang kita akan jelaskan ya. Jadi gambar ini menjelaskan tentang fenomena di satu negara, katakanlah negara satu ya. Jadi di sini ada sumbu horizontal X, ada sumbu vertikal Y, ya, menunjukkan komoditas X, komoditas Y. Negara satu ini mempunyai keunggulan pada komoditas X. Hal ini bisa dilihat dari bentuk kurva batas kemudahan produksi yang condong ke X. Atau kalau kita lihat secara angka, jika sumber daya semuanya dialokasikan untuk menghasilkan X, maka output X maksimal itu 140. Ya. Tapi sebaliknya kalau dialokasikan semua sumber daya untuk menghasilkan Y, maksimal cuma 70. Jadi dari sini kelihatan kalau negara satu ini mempunyai keunggulan komparatif ya pada komoditas X. Di mana X adalah komoditas yang karakternya adalah padat karya, banyak menggunakan tenaga kerja. Sehingga kalau negara satu ini mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka bisa dipastikan negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, mengikuti apa yang disampaikan oleh teorema Rybczynski, jika satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja itu bertambah, maka akan menyebabkan komoditas yang banyak menggunakan tenaga kerja itu akan mengalami pertumbuhan lebih besar. Sementara komoditas lain mengalami pertumbuhan tapi dengan proporsi yang lebih kecil. Jadi Y-nya lebih kecil. Nah, begitu. Jadi di sini kita lihat ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena adanya pertumbuhan faktor produksi tenaga kerja. Sehingga pergeseran kurva batas kemudahan produksi itu condong ke X. Nah, begitu.
seharusnya pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan kesejahteraan. Ya, kita lihat ya, sebelum terjadi pertumbuhan ekonomi, titik kesejahteraan, titik keseimbangan konsumsinya ada di titik E. Kurva indifference-nya adalah kurva indifference 3. Ya, jadi produksi X-nya 130, konsumsi X-nya 70. Ya, jadi masih ada surplus sebesar 60. 60 inilah yang kemudian diekspor ke negara mitra dagang, katakanlah negara 2. Dampak dari dia fokus ke X di titik B, output X-nya 130, output Y-nya cuma 20. Tapi meskipun produksi Y-nya cuma 20, masyarakat bisa mengkonsumsi Y 80. Kenapa? Karena dia bisa mengimpor Y sebesar 60. Ya, dia bisa mengimpor Y sebesar 60. Jadi 80 ini terdiri dari 60 Y yang diimpor dan 20 Y yang diproduksi sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Inilah tingkat kesejahteraan negara tersebut yang melakukan perdagangan sebelum terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi negara ini kesejahteraannya cukup tinggi. Ya, hanya mengandalkan perdagangan minus pertumbuhan ekonomi. Jadi meskipun negara ini tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, kesejahteraannya cukup tinggi. Tapi apa yang terjadi setelah negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi? Dan pada saat yang bersamaan terjadi penurunan nilai tukar perdagangan komoditas ekspornya. Ya, kita lihat di sini. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi karena kasus negara ini adalah negara kecil, harganya ditentukan oleh harga dunia, di mana tadinya nilai tukar perdagangannya adalah 1, Anda lihat di sini, ya. 1 ini menunjukkan nilai tukar perdagangan antara X dan Y itu sama, ya. Tapi karena negara ini mengalami penurunan nilai tukar perdagangan dari 1 menjadi 1/5, ya. Dan akibatnya meskipun produksi X-nya naik dari 130 naik ke 160, ya, tapi konsumsi X-nya justru turun dari 60 ke 70. Ekspornya sebenarnya mengalami kenaikan, ekspor X-nya tuh naik, ya. Kita lihat sekarang. Produksinya 160, yang dikonsumsi 60, berarti ada surplus sebesar 100. 100X inilah yang diekspor ke negara 2. Jadi ada kenaikan volume ekspor X, ya. Kalau sebelumnya cuma 60, yaitu dari 130 ke 70, 60, sekarang naik menjadi 100, yaitu dari 60 ke 160. Jadi artinya apa? Ada peningkatan sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan produktivitas, surplus, dan ekspornya naik. Kalau dulu mengekspor X60 bisa mengimpor Y60 karena nilai tukar perdagangannya 1. Sekarang dengan ekspor X100, nah, kita lihat sekarang berapa impor Y yang bisa dia lakukan. Kita lihat sekarang. Produksi Y-nya, ya, produksi Y-nya itu 50. Konsumsinya sekarang justru turun dari 80 menjadi 70. Jadi 70 barang Y yang dikonsumsi itu terdiri dari 50 yang dihasilkan sendiri, 20 yang diimpor. Jadi terjadi penurunan impor. Tadinya dia bisa mengimpor 60 Y dari ekspor X60, sekarang kenaikan ekspor X100 100, ya, itu hanya bisa mengimpor Y sebesar 20. Jadi 20 Y dibanding dengan 100X. Jadi 1/5. Jadi 1/5 ini menunjukkan nilai tukar perdagangan. Jadi terjadinya penurunan nilai tukar perdagangan dari 1 ke 1/5 ini menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekarang turunnya, tadinya di titik E, sekarang di titik G. Perpotongan dengan kurva indifference itu turun dari kurva indifference 3 ke kurva indifference 2. Nah, di sini. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan yang memiskinkan. Jadi naiknya ekspor karena peningkatan produktivitas akibat dari pertumbuhan ekonomi
bagi negara-negara kecil yang melakukan perdagangan itu tidak jaminan kesejahteraannya itu meningkat. Kalau apa? Kalau ternyata kemudian terjadi penurunan nilai tukar perdagangan. Jadi dalam hal ini harusnya kalau ingin pertumbuhan itu mensejahterakan, maka di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada komoditas andalannya, ya, dia spesialisasi melakukan perdagangan dengan negara lain, tapi juga dia harus berusaha mempertahankan nilai tukar perdagangan. Ya caranya bagaimana? Ya caranya mungkin pada saat mau diekspor, dia tingkatkan dulu nilai ekonominya, nilai tambahnya. Jadi agar supaya apa? Agar supaya tidak mengalami penurunan nilai tukar perdagangan. Kalau toh misalnya terjadi penurunan nilai tukar perdagangan itu tidak seberapa. Jadi kalau kita andaikan misalnya negara ini nilai tukar perdagangannya tetap, ya, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini, maka kita bisa bayangkan berapa tingkat sejahteranya akan ada berada di sini. Ya, jauh tinggi sekali. Negara ini akan mengalami peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Karena apa? Satu, karena negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi pada komoditas yang punya keunggulan. Yang kedua, negara ini konsisten melakukan spesialisasi, ya, spesialisasi pada produk yang punya keunggulan, yaitu komoditas X. Yang ketiga, negara ini mampu mempertahankan nilai tukar perdagangan komoditasnya. Sehingga dari 3 faktor tadi, itu yang kemudian menyebabkan negara ini mengalami peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Jadi ini adalah kasus dari negara kecil yang dia tidak mampu menentukan harganya sendiri, tapi ditentukan oleh harga dunia yang kebetulan menyebabkan komoditas ekspornya mengalami penurunan. Oke. Nah, saudara sekalian, ini adalah berbagai kemungkinan, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi di negara-negara di dunia ini. Ya, kita jelaskan yang paling bawah, ya, misalnya, ya, ini contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi, ya, yang sifatnya yang mengikuti, ya, teorema Ripsinski. Jadi kalau terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, maka akan menyebabkan output yang banyak menggunakan tenaga kerja, yaitu X, itu mengalami pertumbuhan jauh lebih besar daripada komoditas Y yang padat modal. Jadi padat modalnya ada pertumbuhan, tapi proporsinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada komoditas X. Apa sebabnya? Karena di sini yang mengalami pertumbuhan adalah faktor produksi tenaga kerja. Gitu. Atau dengan kata lain, kalau konteksnya pertumbuhan karena kemajuan teknis, ya, ini adalah contoh jadi pertumbuhan yang hemat tenaga kerja. Sehingga ditandai dengan pergeseran yang lebih condong ke X. Karena X adalah komoditas yang sifatnya padat karya. Nah, begitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi di sini adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ini menggambarkan pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Kalau di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang condong ke X, yang di panel ini adalah contoh pertumbuhan ekonomi yang seimbang, artinya pertumbuhan Y dan X itu bergerak dengan pergerakan yang sama, ya. Sedangkan di gambar sini menggambarkan kombinasi dari dua pertumbuhan ekonomi di antara dua negara. Nah, saudara sekalian, analisis dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan itu bisa dijelaskan lebih lanjut, ya, dalam konteks keseimbangan perdagangan internasional, ya. Jadi ini adalah gambar dari kurva penawaran ekspor, ya. Jadi kurva penawaran ekspor itu menggambarkan jumlah barang yang akan diekspor oleh satu negara pada berbagai jumlah barang
Y katakanlah ya, kalau dari negara satu yang bisa diimpor. Artinya negara satu itu akan semakin banyak barang X yang diekspor, manakala semakin banyak barang Y yang diimpor. Sehingga bentuk kurvanya itu mengalami bentuk kurvanya adalah berlereng positif seperti ini. Ya. Nah, sekarang diawali dari titik dari kurva penawaran ekspor negara satu ini. Jadi ini adalah kurva penawaran ekspor negara satu sebelum mengalami pertumbuhan. Titik keseimbangannya di titik sini, artinya besarnya ekspor sebesar berapa ini? Misalnya 15 ya, itu akan akan menentukan titik keseimbangan karena negara itu juga akan bisa mengimpor Y sebesar 15. Jadi di sini dikatakan volume perdagangan ekspor impornya sebesar 15. Relatif kecil, ya. Kalau ditanya mengapa kok relatif kecil? Ya, karena negara ini belum mengalami pertumbuhan ekonomi. Ya, karena negara ini belum mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Kita mulai dari negara satu. Jadi kalau negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi, tadi penjelasan sebelumnya sudah kita jelaskan, dampaknya apa? Produksi komoditas ya yang dia mempunyai keunggulan, katakanlah X ya, itu akan mengalami pertumbuhan. Karena di sana ada kenaikan faktor produksi tenaga kerja. Jadi peningkatan produksi X ya, peningkatan produksi X karena peningkatan jumlah tenaga kerja meningkatkan kemampuan negara itu untuk mengekspor. Ya, kira-kira kayak gitu kalau dijelaskan secara kalimat. Ini ditandai dengan pergeseran kurva penawaran ekspor dari kurva ini, kurva 1 ya, ke kurva 2 ini. Ya, ke kurva 2 ini. Volume ekspor impornya tadinya di titik E. Ya, jadi kurva penawaran ekspor negara 2 ini, kurva penawaran ekspor negara 1 ini. Titik keseimbangannya di titik. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di negara satu, maka kurva penawaran ekspornya negara satu itu bergeser ke ini, kurva penawaran ekspornya. Sehingga kemampuan ekspornya naik ya, dari 15 katakanlah naik menjadi 30. Kalau kurva penawaran ekspor negara 2 tetap di ini, maka dengan ekspor sebesar 40, negara 2, ya, negara 1, itu hanya bisa mengimpor sebesar 15. Nah, sehingga di sini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kira-kira dampak dari perkembangan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi antara negara satu dengan negara dua. Jadi di sini digambarkan satu situasi negara satu mengalami pertumbuhan ekonomi karena pertambahan jumlah faktor produksi tenaga kerja yang menyebabkan produksi X yang meningkat, sehingga ekspor komoditas X negara satu juga meningkat. Kemudian negara dua juga demikian, mengalami pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena pertumbuhan faktor produksi modal, sehingga komoditas Y-nya juga semakin meningkat. Sehingga ekspor Y negara 2 juga meningkat. Nah, demikian seterusnya sampai kemudian tercapai titik keseimbangan di titik E ya. Dengan volume ekspor impornya cukup tinggi sebesar 150. Jadi ini volume perdagangan yang bergeser berubah dari 15 kemudian 60 dan akhirnya menjadi 150. Itu disebabkan karena apa? Karena adanya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena pertambahan faktor produksi yang menyebabkan produksi andalannya meningkat sehingga kemampuan ekspornya juga meningkat. Ya, kemampuan ekspor meningkat menyebabkan kemampuan impornya juga meningkat. Yang kebetulan juga negara mitra dagang itu mengalami kondisi yang sama. Juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena pertambahan faktor produksi modal. Sehingga kemampuan produksi Y-nya meningkat,
ekspor Y-nya juga meningkat. Nah, demikian seterusnya. Jadi inilah kira-kira proses terjadinya titik keseimbangan antara negara satu dengan negara dua yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada faktor-faktor produksi yang menjadi ciri khas dari masing-masing negara itu. Nah, saudara semuanya, sekarang bagaimana ya manakala terjadi perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Jadi perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lain itu juga bisa disebabkan karena adanya perubahan selera. Jadi perbedaan selera antar negara itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola perdagangan antara negara satu dengan negara lain. Jadi katakanlah sama-sama menghasilkan X, tapi karena karakter X negara satu beda dengan karakter X negara dua, maka dua negara ini bisa melakukan transaksi perdagangan sama-sama X. Karena apa? Karena ada perbedaan selera. Ya, karena ada perbedaan selera dari kedua negara tersebut. Demikian penjelasan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.